pada zaman itu pembawa wahyu Isa Al-Masih. Semua nabi jalan keselamatan, selamat kepada mengenal dan beriman kepada Allah. Pak pastor, Pak pendeta malu mengangkat ini. Kenapa Isa Al-Masih sebagai hakim yang agung? Karena Bapak tersangka. Asik-asik mereka mempercayai ngomongannya si Monsir, tapi ternyata tidak ada kebenaran di situ, ya. Itu karangannya si Monsir sendiri. Tersangkanya apa? Mempertuhankan Isa padahal dia rasul. Kami karena on the track tidak pernah mempertuhankan Rasulullah Muhammad, nggak perlu turun karena kami tidak pernah tersangka. Malu kan, saya bilang, diam. Atau itu hanya mulutmu sendiri yang mengeluarkan virus-virus, racun-racun yang seperti itu. Ini berita hoax yang kau sampaikan ini. Tadi kan Om Monsir sudah bilang, go to hell! Kamu jahat, kamu. Kamu menyesatkan, kamu menyerongkan kebenaran. Ditanya, kenapa kami masuk neraka, kata orang Kristen? Karena kamu mempertuhan Yesus. Mereka sudah membuat kejahatan di muka bumi ini. Sekarang anyah dari hadapanku, pai dari siko, dan tagak dari siko. Itu bahasa Padang. Ayatnya di mana, Om Monsir? Dari mana kau dapat ayat itu? Kenapa kau tidak tunjukkan ayat yang mana? Al-Quran itu tidak pernah dikenal di dalam Injil. Tidak pernah dikenal di dalam kekristenan. Kami tidak pernah tertarik untuk membahas-bahas tentang Muhammad. Karena Muhammad tidak pernah dikenal. Mereka sudah membuat kejahatan. Apa kejahatan orang Nasoro? Mempertuhankan aku, kata Isa. Jadi maaf ya Pak, Bapak beruntung masih Islam. Kalau nggak neraka Bapak loh. Mentang-mentang umat Islam tidak mengerti Injil, kau asal bicara saja, kau ini asal nyerocos saja, kau ini Om Monsir. Ya, tidak mau, kami harus meluruskan itu. Itu mutlak, kami punya hak untuk menjawab dan juga attack balik, menyerang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video ya yang diambil dari channelnya si Ucup, yang mana dia mengkritisi ceramah Ustadz mu'alaf kita, yaitu Ustadz Munzir Situmorang ya. Sepertinya si Ucup Manubulu ini sudah mulai kehilangan akal sehat ya, karena biasanya dia selalu menampilkan para murtadin setiap harinya di channel dia sendiri. Namun karena baru-baru ini ketahuan bahwa para murtadin yang ditampilkan itu ternyata tidak dibayar, tetapi disuruh untuk memberikan kesaksian oleh si Ucup Bulu ini. Nah, sekarang para ustadz mu'alaf yang menjadi sasaran si Ucup ya, dengan mengkritisi para ustadz mu'alaf kita. Dan di video kali ini Ustadz Munzir Situmorang yang menjadi sasarannya. Namun apa yang dikritisinya itu malahan semakin menunjukkan bahwa si Ucup ini memang tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai pemahaman apapun juga ya. Karena apa yang disampaikannya itu hanyalah asumsi dan hanya untuk menghibur orang-orang yang tidak mengerti apa-apa. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan dengarkan ya, dan setelah itu saya pun akan memberikan komentar terhadap pernyataan si Ucup Bulu ini dalam mengkritisi Ustadz Munzir Situmorang. Namun sebelumnya tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan di share. Begitu juga kita dukung channel dakwah lainnya untuk terus membentengi umat dari upaya pemurtadan. Nah, tanpa panjang muka dimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Pada malam hari ini
kita akan kembali melihat sebuah tayangan yang disampaikan oleh seorang ustadz yang sangat bertolak belakang dengan kebenaran itu sendiri. Nah, ini kalau kita tidak luruskan, maka sangat berpotensi untuk menyesatkan banyak orang. Oke, kita lihat dulu cuplikannya, nanti saya akan jelaskan kepada kita semua. Baik. Saya sangat bagus sekali ya yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Ini sharing juga karena saya nggak pernah menemukan hal yang demikian sebelum saya tahun 2006. Dan saya dapat ayat ini pada saat lagi sama teman-teman di Assalam buka hadis. Jadi memang saya aktif di gereja dulu Pak. Jadi dari ya keluarga. Perjanjian liturgi ya, perjanjian gereja. Jadi bukan maksudnya dari sekolah minggu segala macam memang luar biasa kalau Kristen itu kan memang dia memberikan itu dari sejak kecil ya. Tapi yang poin saya adalah kenapa Kristen saya dulu agak susah masuk Islam karena diperbandingkanlah dua ayat ya Ihdinash Shiratal Mustaqim dengan satu ayat di Kristen biasa jadi andalan orang. Ya, saya ulas dulu sedikit di awal apa yang disampaikan ini. Saya sangat tidak yakin ya ini settingan ini, di mana penanya seolah-olah dia dulu mualaf, ya dia katanya sih sudah pergi haji dan dia adalah orang yang luar biasa dulu di Kristen sekolah minggu, ya dan saya sangat sangsi daripada apa yang orang ini sampaikan. Karena orang ini tidak pernah menyebutkan dia dari gereja mana. Ya, kalau kekristenan itu kan berbeda dengan Islam. Kalau Islam tidak ada kelompok-kelompok gereja atau organisasi sinode dari mana, masjidnya mana. Kalau gereja itu sangat tertata dan sangat rapi. Dari gereja mana, gembalanya siapa, itu akan ketahuan. Ini saya lihat orang ini cuman asbun. Saya khawatir dia menggunakan jurus yang sama seperti yang digunakan oleh Nandar, ya, yang sok-sok berbahasa Ibrani itu, tapi bahasa Ibraninya salah semua. Oke, kita lihat dulu ya. Kenapa saya katakan saya tidak yakin? Karena coba Anda perhatikan jidatnya itu hitam. Ya, ini orang yang sangat fanatik dengan agamanya ini, syariatnya. Ya, ini orang sangat fanatik, orang yang sangat bergulat dengan agamanya. Ini tidak mungkin orang Kristen ini. Ya, nanti Anda perhatikan ya, kalau dia nyerong ke samping itu jidatnya itu hitam. Ini orang yang selalu kepalanya itu numpuk ke tanah terus pada saat dia sholat. Ya, kita putar dari awal. Kali ya yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Ini sharing juga karena kan saya nggak pernah menemukan hal yang demikian sebelum saya tahun 2006. Dan saya dapat ayat ini pada saat lagi sama teman-teman di Assalam buka hadis. Jadi memang saya aktif di lagi, biar kelihatan jidat. Saya sangat bagus sekali ya yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Ini sharing juga karena saya nggak pernah menemukan hal yang demikian sebelum saya tahun 2006. Dan saya dapat ayat ini pada saat lagi sama teman-teman. Betul, jidatnya kelihatan ya, hitam ya teman-teman ya. Itu. Ini orang yang sangat fanatik, orang yang sangat Islami ya. Ini sangat tidak mungkin ini kalau dia bilang dia dulu Kristen. Ini kelihatannya satu perguruan dengan Nandar, satu perguruan juga dengan siapa ini? Siapa itu? Yang Fauzan Al-Azmi, ya, ini satu perguruan semua nih. Sama juga Menasem Ali ini. Ya, Menasem Ali itu dari kecilnya juga, dari lahirnya juga sudah Muslim, tapi ngaku-ngakunya si mualaf, ya. Ada lagi yang siapa? Stefan Indra Wibowo, katanya tahun 2000 dia sudah jadi pastor. Padahal setelah dicek tahun 2000 dia baru umur 19 tahun, baru ABG, ya. Belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang ini, sudah ngaku-ngaku jadi pastor. Ini kalau
mau bertakia, teman-teman, pintar-pintar sedikit. Ini kan kelihatan nih jidatnya nih. Coba teman-teman perhatikan itu, ya. Jidatnya itu hitam. Ya, kita besarin sedikit ya supaya jelas. Oke? Itu teman-teman ya, lihat jidatnya ya. Jelas itu. Ini orang yang sangat fanatik ini, orang yang sangat ya saya nggak tahu mereka settingnya seperti apa, tapi nggak apa-apa lah. Nah, inilah contohnya satu lagi ya, kalau manusia itu tidur sedikit tapi ngorok berkepanjangan, seperti halnya si Ucup Bulu barusan ya. Itu berdasarkan pernyataannya ketika dia mengkritisi ceramah Ustadz Munzir Situmorang, yang mana ada jemaah beliau, seorang mu'alaf juga yang bercerita kepada Ustadz perihal perbandingan ajarannya yang lama di Kristen dengan di Islam. Nah, si Ucup Bulu ini merasa kepanasan dengan pernyataan atau cerita yang disampaikan oleh mu'alaf tersebut, dan dia tidak percaya serta tidak yakin bahwa orang tersebut adalah mu'alaf yang benar, dan malahan dia mengatakan itu adalah settingan. Nah, yang menjadi patokan si Ucup Manubulu karena tidak yakin, dia melihat kening atau jidat dari orang tersebut yang berwarna hitam menunjukkan bahwa orang itu adalah orang yang taat. Nah, letak kebotolan si Ucup di sinilah sebenarnya ya. Kalau itu yang menjadi patokan atau dasar untuk dia menyatakan tidak yakin, maka itu sangat botol sekali, karena kita tahu bahwa orang Kamerun, orang Negro, semuanya jidatnya hitam, baik muslim maupun non muslim ya, Ucup ya. Kemudian juga kalaupun orang muslim yang jidatnya hitam, apakah itu bisa menjamin orang itu benar-benar beriman dan bertakwa? Belum tentu, Ucup. Jadi tidak bisa Anda memponis semau Anda sendiri ya, hanya karena ketidakpahaman Anda. Jadi cobalah untuk berpikir itu lebih luas dan mendalam sedikit, dan coba lihat keluar dari jendela Anda. Kemudian Anda juga menyinggung Ustadz Yonatan Nandar dan juga Profesor Dr. Manhem Ali ya, dan mereka itu adalah orang-orang yang intelektual. Itu bisa kita buktikan dengan mereka menguasai beberapa bahasa luar ya, dan itu salah satu ciri menandakan orang tersebut adalah orang yang cerdas dan intelektual, karena mereka bisa melihat jendela lain ya untuk mempedomani atau mempelajari sesuatu hal. Oke, kita lanjut. Assalam, buka hadis. Jadi memang saya aktif di gereja dulu Pak. Jadi dari ya keluarga. Perjanjian liturgi. Aktif katanya di gereja. Gereja mana, Bung? Mas, gereja mana ya? Gerejanya sama dengan Nandar kali. Ya. Ya inilah kalau mereka terus bertakia begini, sayang sekali. Nanti umat yang mereka ceramahkan itu pasti tersesat semua. Oke, kita lanjut. Orang kalau sangat aktif di gereja kagak bakal bisa masuk Islam. Believe me, percaya sama saya. Kalau orang mengenal Tuhan dengan benar, nyawanya pun dia kasih untuk Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan, dia tidak akan menyangkal Tuhannya. Hanya orang-orang yang tidak memahami Kristen, hanya orang-orang yang tidak jelas keberadaannya, mungkin karena dengan iming-iming satu dan lain hal, mereka meninggalkan, ngaku-ngaku sih meninggalkan, padahal memang bukan Kristen, bukan pengikut Tuhan Yesus, karena mereka adalah orang-orang yang tidak paham tentang Tuhan. Oke, jelas ya teman-teman ya? Kita lihat ini ulasannya selanjutnya. Tadi dia sudah berkata ya, dia sangat aktif di gereja. Perhatikan baik-baik kata-kata selanjutnya. Iya, perjanjian gereja. Jadi bukan maksudnya dari sekolah minggu segala macam, memang luar biasa kalau Kristen itu kan memang dia memberikan itu dari sejak kecil. Ya. Tapi yang poin saya adalah kenapa Kristen saya dulu agak susah masuk Islam, karena diperbandingkanlah dua ayat, ya Ihdinash Shiratal Mustaqim dengan
Satu ayat di Kristen biasa jadi andalan, orang jadi kafir, itu adalah aku adalah jalan kebenaran. Yohanes. Barang siapa yang percaya aku, dia tidak akan binasa, melainkan melalui hidup yang kekal. Betul ya. Ayat ini saya temukan pada saat saya lagi haji, itu kok sama. Di Quran saya lupa di surat 2 apa surat 3 gitu ya. Sama, tapi Surat 3 itu. surat 3. Nah, akunya ini oleh di Injil itu diasosiasikan tuh Yesus. Padahal bukan. Aku Ya. itu adalah Allah. Allah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya surat Dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, dia berkata, aku itu adalah Allah. Allah dari mana, Mas? Ya, baca Alkitab mana terbitan Arab Saudi? Aku di situ, Tuhan Yesus jelas lagi berbicara kepada murid-muridnya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini kelihatan sekali, ini orang ini tidak pernah Kristen, ini tidak pernah percaya Tuhan Yesus. Ini hanya settingan saja. Untuk apa? Untuk memenangkan sebuah keyakinan, pemahaman. Ya, janganlah pakai cara-cara yang tidak sehat begitu, teman. Kalau mau berbicara, berbicaralah yang benar. Sampaikanlah kelebihan-kelebihan Al-Qur'anmu, Muhammadmu. Angkatlah apa kelebihannya. Tampilkan. Siapa tahu saya bisa tertarik dan bisa ikut untuk percaya. Tampilkan dulu lah. Jangan kalian mencatut-catut, mengais-ngais, mengemis-ngemis ayat Alkitab. Habis itu kalian pelintir dan menyesatkan orang. Dari sini saja Anda tidak paham. Anda berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, itu Allah. Allah dari mana? Allah SWT. Allah SWT itu beda dengan Elohim, Allahnya Israel. Ya, beda itu, Mas. Anda ini tidak paham Kristen. Ini cuma settingan ini. Ya, teman-teman umat Muslim, kalau dengar seperti ini mungkin mereka senang. Padahal sayang sekali ini yang menyampaikan ini bertakia nih. Gitu. Dari mana itu Allah SWT kok berkata akulah jalan kebenaran? Itu perkataan Tuhan Yesus. Gitu loh. Makin kelihatan sekali ya si Ucup Bulu ini ketakutan ya, sehingga omongnya pun menjadi ngaur terhadap tanggapan apa yang dilihatnya dalam ceramah Ustadz Munzir Situmorang. Nah, berkali-kali dia mengatakan dia tidak percaya dan tidak yakin bahwa yang mu'alaf tersebut berasal dari Kristen dahulunya dan itu hanyalah rekayasa dan settingan. Nah, ini menunjukkan bahwa dia memang sangat takut ya orang-orang Kristen berpindah memeluk agama Islam. Kemudian dasarnya dia mengatakan bahwa orang tersebut tidak jelas berasal dari gereja mana. Nah, disinilah semakin menunjukkan bahwa ajaran Kristen tersebut bukanlah ajaran dari Tuhan ya, karena tiap-tiap gereja punya pengajaran sendiri ya. Artinya berbeda-beda, tiap gereja berbeda dengan di Islam. Tidak peduli mau masjid di mana pun semuanya sama, tak ada beda. Yang penting orang tersebut adalah seorang Muslim. Nah, kalau di Kristen kalau dibeda-bedakan gerejanya, maka disitulah letak kelemahan dan menunjukkan bahwa itu bukan ajaran dari Tuhan ya. Jadi pernyataan Ucup ini semakin memperburuk keyakinan dia sendiri. Kemudian dia juga sering berkata takiyah ya. Padahal itu adalah bahasa yang berasal dari bahasa Arab ya. Apa tidak malu si Ucup ini ya memakai bahasa Arab. Kemudian juga dia mengatakan bahwa Tuhannya orang Kristen sama dengan orang Israel. Sejak kapan, di mana ayatnya yang mengatakan seperti itu? Padahal orang Yahudi sendiri tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan Ucup. Jadi jangan ngawur ngomongnya ya. Kemudian juga dia mengatakan bahwa ayat Yohanes ya, yang mengatakan akulah jalan kebenaran.
itu diasumsikan oleh umat Kristen adalah Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, sejak kapan makna dari jalan dan kebenaran itu artinya adalah Tuhan? Itu kata adjektif ucup, jadi itu sangat banyak pengertiannya, tidak bisa Anda pastikan itu artinya menjadi Tuhan. Jadi cerdas sedikit dalam berlogika ya. Maryam itu udah jelas putra Maryam. Isa putra Maryam. Oh, ya. Padahal di Injil juga ada Isa putra Maryam, tapi dia mereka luar biasa. Poin saya adalah kenapa saya juga terlambat mendapatkan informasi seperti itu poinnya. Betul. Karena saya melihat di kurikulum agama juga nggak pernah. Tidak ada Injil itu bukan putra Maryam. Injil Tuhan Yesus itu putranya lahir dari kandungan Maria. Ya. Dia putra Allah. Kenapa? Karena dia itu kudus. Dia tidak berdosa, sama dengan Tuhan itu sendiri. Tuhan itu suci, Tuhan itu kudus. Begitu, Mas. Ya. Jangan bilang putra Maryam. Putra Maryam itu ada di mana? Maryam dengan Maria itu tidak sama. Makanya aneh sekali kok begitu muncul di dalam Al-Quran, ceritanya menjadi berbeda semua. Ya, beda sekali. Tuhan Yesus lahir di kandang domba, sementara begitu Muhammad muncul dan Al-Qur'annya, katanya Isa lahir di bawah pohon kurma. Ya. Ngapain lahir di bawah pohon kurma? Siapa saksinya di sana? Untuk apa mau makan kurma? Ya. Jadi inilah teman-teman, semua berita-berita yang kalian harus teliti dengan baik. Karena perlu sekali untuk kita memahami kebenaran secara menyeluruh. Kebenaran yang memang adalah kebenaran. Jangan sampai kita disesatkan oleh orang-orang yang seperti begini. Ya, yang terus berusaha menyerongkan, yang terus berusaha memenangkan kompetisi untuk supaya terlihat unggul imannya, terlihat unggul siapa yang dia percaya, dia yakini, nggak bisa. Ya, kebenaran itu tetap di atas segala-galanya. Yang namanya kuasa kegelapan yang datang, terus kemudian ingin memutar balikan kebenaran itu nggak bisa nyambung. Nggak bisa nyambung. Oke? Kita bersyukur dengan era teknologi saat ini, di mana internet bisa menyapu bersih seantero dunia ini, sehingga lewat media sosial, lewat YouTube, tayangan-tayangan seperti ini, orang bisa dengar Injil secara mudah. Dan mereka semuanya bisa tercerahkan. Karena Injil itu bukanlah sebuah kompetisi. Injil itu, dia adalah kebenaran itu sendiri. Ya. Kekristenan tidak perlu dibela. Tidak perlu dibela. Kenapa? Karena kekristenan itu dia berada di dalam kebenaran. Mengikuti kebenaran itu sendiri. Terlalu lemahkah? Apa agama itu sampai harus dibela? Enggak perlu. Ya. Tuhan itu tidak perlu dibela. Dialah yang membela manusia. Nah, sampai di sini kelihatan ya apa yang dikatakan si Ucup Bulu ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang munafik ya. Karena dia mengatakan bahwa Tuhan tersebut tidak perlu dibela dan Kristen itu tidak perlu dibela. Padahal kenyataannya, realita yang kita lihat selama ini, begitu juga di dalam video ini, ketika para mu'alaf yang berasal dahulunya dari Kristen, kemudian berpindah memeluk Islam, kemudian menyampaikan kebenaran Islam, si Ucup ini langsung kepanasan ya, dan dia mati-matian untuk membela agama dia, keyakinannya, dan juga Tuhannya. Nah, jadi terdapat kontradiksi apa yang dinyatakan si Ucup di sini ya. Kemudian dia juga mengatakan bahwa Yesus itu kalau menurut Bible lahir di kandang domba. Kalau di dalam Al-Quran lahir di pohon
bawah pohon kurma. Nah, ngapain juga lahir di kandang domba? Anda benar-benar melecehkan seorang nabi Rasulullah ya, karena beliau adalah utusan Allah. Ngapain juga harus lahir di tempat yang jorok? Sangat tidak etis sekali kalau lahir di kandang domba. Kemudian juga dia mengatakan bahwa Siti Maryam dengan Maria berbeda. Sepertinya Ucup Bulu ini perlu lebih banyak belajar lagi ya, biar paham antara Maryam dan Maria itu adalah oknum yang sama. Oke, kita lanjut lagi. Tidak pernah mengatakan hal yang demikian. Jadi kalau demikian ya saya sih nggak pernah menyalahkan kenapa orang tidak berpindah ke Islam. Tapi mungkin mereka nggak tahu. Mungkin mereka tidak tahu. Iya, itu betul. Karena ini Itu. masalah doktrinasi. Jadi itu Pak, Ya. bagus sekali. Begini, Tapi nama juga saya nggak boleh rubah. Karena itu dari bapak saya. Pak. enggak apa-apa, tapi nah harian Bapak apa ganti aja. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ganti aja Munzir atau apalah gitu ya. Karena Bapak pemberi peringatan di gereja. Bapak tahu nggak? Boleh waktu saya jelasin dulu? Ada dua ayat membuat orang Nasrani itu bangga dengan agamanya. Tidak nyambung, mari. Jangan bohong. Bapak tahu? Saya, maaf ya Pak, saya lebih hafal Injil dari pendeta loh. Insya Allah. Lebih hafal saya dari Bapak. Meskipun Bapak mantan kafir. Yohanes. Inilah jalan keselamatan. Benar nggak salah ayat ini? Saya bilang pada zaman itu pembawa wahyu Isa Al-Masih. Semua nabi jalan keselamatan, selamat kepada mengenal dan beriman kepada Allah. Selesai. Yang kedua, Pak Pastur, Pak Pendeta bangga dengan saya. Hadis sahih Muslim dan Bukhari. Teman-teman ya, mereka memang cuma membanggakan soal hafal menghafal. Kalau cuma hafal menghafal, teman-teman nggak perlu iman, nggak perlu beriman. Tadi kata si Munsir, saya lebih hafal Alkitab daripada Anda. Ya, Anda kafir, sekalipun Anda dari kafir. Saya lebih hafal Alkitab dari pendeta. Hafal, menghafal itu tidak penting, Om Munsir. Yang paling penting Tuhannya harus benar. Ya. Soal hafal menghafal, anak SD pun bisa dilatih. Anak TK pun sudah bisa dilatih untuk hafal menghafal. Itu pekerjaan yang gampang. Itu tidak perlu tentang Tuhan itu. Soal hafal menghafal. Ya. Makanya di dalam kekristenan itu jauh lebih unggul. Oke? Karena kalian yang mulai duluan, sekali lagi ya teman-teman Islam, ini mereka ini Islam yang selalu duluan. Nggak penting itu hafal menghafal. Apa pentingnya hafal menghafal? Ya. Apa pentingnya? Yang penting itu memiliki Tuhan yang benar. Yang paling penting itu mengalami Tuhan yang benar. Bukan hafal menghafal. Nah, di sini kembali si Ucup Bulu mempertontonkan kebodohannya ya. Karena dikatakan Ustadz Muzir Situmorang tadi bahwa beliau lebih hafal Bibel daripada pastor dan pendeta. Nah, si Ucup mengatakan tidak penting ya untuk hafalan tersebut. Nah, di sini sebenarnya itu menunjukkan kelemahan dia sendiri dengan keyakinannya ya, bahwa kita tahu untuk memahami kitab suci tentu harus kita membaca dan menghafalnya. Tujuannya jelas ya, untuk pertama untuk memahami, yang kedua tentunya biar tidak terjadi kesalahan tulisan atau kalimat-kalimat di dalam kitab suci tersebut. Apabila ada salah cetak misalkan, maka itu bisa diperbaiki karena banyak orang yang menghafalnya. Nah, begitulah Al-Quran ya, karena jutaan orang sudah menghafal Al-Quran, jadi sangat tidak bisa diselewengkan atau salah cetak sekalipun ya. Berbeda sekali dengan Bibel yang begitu banyak kontradiksi dan juga banyak versi. Nah, inilah akibatnya apabila kita tidak mementingkan
untuk menghafal kitab atau buku tersebut ya. Sehingga apa yang kita baca setiap versinya berbeda-beda, dan akhirnya keyakinan mereka pun ngawur ya. Karena tidak mempunyai pedoman yang pasti dan jelas. Jadi pernyataan Ucup ini melemahkan keyakinan atau kepercayaan dia sendiri ya. Bentar ya. Pas itu orang katanya, kenapa bukan Muhammad yang turun ke bumi sebagai hakim yang adil, tapi justru Isa Al-Masih? Berarti kan luar biasa Nabi kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Saya jawab, justru Pak Pastor, Pak Pendeta malu mengangkat ini. Kenapa Isa Al-Masih sebagai hakim yang agung? Karena Bapak tersangka. Cukup lucu juga ya. Cukup lucu dan sekaligus membahayakan umat yang mendengarkan. Karena ini pengajaran yang menyesatkan, yang bisa sangat berbahaya bagi orang yang tidak paham. Asik-asik mereka mempercayai ngomongannya si Munsir, tapi ternyata tidak ada kebenaran di situ, ya. Itu karangannya si Munsir sendiri. Dengar nih, Ustadz Munsir, ya. Kenapa yang kalian bilang Nabi Isa yang akan turun menjadi hakim? Iya jelas, memang dia yang akan turun karena dia pernah naik, ya. Kenapa Muhammad tidak bisa menjadi hakim? Dia tidak pernah naik. Dia masih ada di Madinah saat ini. Dia dikubur dan tidak pernah bangkit. Bagaimana dia bisa mau turun lagi? Nggak bisa. Yang pernah naik itulah yang kalian sebut Isa, itulah Tuhan Yesus. Kenapa dia bisa naik? Karena dia kudus. Dia tidak mengalami gaya tarik setan yang disebut gaya gravitasi bumi. Itu tidak berlaku. Kenapa? Karena dia kudus. Dia tidak pernah tersentuh oleh dosa. Jadi begitu dia naik, setan hanya merana di dalam kekalahan. Dia tidak pernah tersentuh oleh dosa. Makanya setan tidak mampu menyedot mereka, tidak mampu menyedot Tuhan untuk ke bawah. Dia dari atas, ingat, dia dari atas. Dia setelah menyelesaikan penebusan, dia naik kembali ke tempat di mana dia berasal. Oke? Bukan masalah apa Tuhan Yesus orang Kristen jadi tersangka. Anda ini jangan menyesatkan banyak orang. Sejak kapan orang Kristen tersangka? Orang Kristen justru baca baik-baik Alkitab. Justru dengan kedatangannya Tuhan Yesus, orang yang percaya kepada dia dibenarkan. Gitu loh, Om Ustadz. Ya, pintar-pintar kau sedikit Munsir ya. Jangan asal cuap-cuap aja. Apalagi cuap-cuapnya menjatuhkan, merendahkan, menista kekristenan. Menista Alkitab, menista kebenaran. Kalian terus menyerang, membantah. Tuhan Yesus bukan Tuhan. Tuhan Yesus bukan Tuhan, itu hanya nabi. Anda bisa bayangin Tuhan kalian rendahkan jadi manusia. Tuhan yang seharusnya dia Tuhan. Dari sononya dia Tuhan, kalian jatuhkan terus. Kalian katakan dia hanya manusia. Ini penistaan yang sangat luar biasa ini. Cuma orang Kristen itu dipenuhi dengan kasih Tuhan. Tidak pernah menuntut. Ya, teman-teman harus tahu, sumber penistaan itu dari Islam itu sendiri. Jadi, jangan kaget loh, kalau orang-orang Kristen bersuara, meluruskan apa yang tidak benar itu. Dia Tuhan loh. Dia Tuhan. Anda tidak mau percaya, tidak usah. Itu tidak ada urusannya dengan kami. Tetapi jangan Anda bawa-bawa, kait-kaitkan, angkat, mengais-ngais, mengemis terus dari ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan kalian punya agama. Apa-apaan itu? Apa-apaan itu Munsir? Ya. Tuhan Anda katakan bukan Tuhan, bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Nah, sekarang kalau kita balik katakan Muhammad bukan nabi. Anda tersinggung nggak? Kalau kita katakan bahwa Islam itu bukan ajaran Tuhan, Anda tersinggung nggak? Gitu loh. Jadi sadar-sadar sedikit lah.
Jangan terus menista, menyerang, merendahkan orang tanpa kalian berpikir dengan waras apa yang kalian sampaikan gitu. Makanya apa? Mempertuhankan Isa padahal dia Rasul. Kami karena on the track tidak pernah mempertuhankan Rasulullah. Muhammad nggak perlu turun karena kami tidak pernah tersangka. Malu kan saya bilang, diam mereka. Iya, karena Anda tersangka. Makanya surat 5 ayat 116 ini sampai jam 8 jadinya ini. Buka Al-Quran, surat 5 ayat 100. Teman-teman gini, sebetulnya si Munsir ini sudah malu, ya. Cuman ya beginilah mereka punya upaya untuk menutupi terus rasa malu itu. Kenapa kok menurut mereka kan sebutannya Isa, padahal itu juga cuma hanya sebutan orang Arab. Kenapa Tuhan Yesus yang naik ke surga? Kenapa Muhammad tidak naik? Kenapa bukan Muhammad? Katanya dia penyempurna. Kenapa dia yang terakhir? Kenapa bukan dia yang diutus? Ini hanya untuk menutupi apa yang kalian terus banggakan, ya. Dari situ saja sudah ketahuan betapa luar biasanya pribadi ini, yang Islam itu sendiri juga dengan kontradiksi antara ayat satu dan yang lain, di mana mengakui bahwa Imam Mahdi itu adalah Tuhan Yesus yang akan turun. Itu. Kenapa dia akan turun? Karena dia memang Tuhan. Dia segala-galanya. Dialah yang akan menyelesaikan semua masalah di dunia ini. Dialah yang akan menghakimi. Saya rasa si Ucup Bulu ini sudah putus urat malunya ya, sehingga omongannya pun semakin ngawur dan mengata-ngatai Ustadz Muzir Situmorang. Sementara dia mengatakan bahwa keyakinan agamanya dan Tuhannya tidak perlu dibela, namun realitanya dia berusaha keras dan dengan berbagai macam cara ya untuk membela keyakinannya serta Tuhannya, mulai dari menampilkan menyuruh-nyuruh orang untuk memberikan kesaksian palsu ya, dan sekarang menyerang para ustadz yang mu'alaf. Nah, kemudian tadi si Ucup Manubulu ini menunjukkan kembali kebotolannya, mengatakan bahwa gaya gravitasi bumi tersebut adalah gaya gravitasi setan. Nah, ini suatu pelecehan ya yang dilakukan oleh si Manubulu kepada ilmu sains ya, karena merubah-rubah ilmu sains yang sudah diteliti dan dipelajari kita bersama. Kemudian juga dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, naik turun ya, dan karena dia Tuhan kembali ke asalnya. Nah, dari pernyataan di sini saja membuktikan bahwa Tuhan si Ucup ini itu adalah Tuhan lokal. Karena kalau itu mempunyai tempat asal usul itu tidak bisa dikatakan Tuhan ya, karena Tuhan itu tidak mempunyai tempat dimanapun dan tidak berasal dari manapun dan tidak terbentuk dari apapun juga, serta tidak seperti apa-apa ya. Tetapi kalau seperti yang digambarkan oleh si Ucup yang mengatakan naik turun kemudian bertempat di surga, maka itu bukanlah Tuhan ya, tetapi halusinasi yang kelewat tinggi, sehingga pemikiran yang logis dikesampingkan. Dan apa yang dikatakan oleh Ustadz kita Muzir Situmorang tadi benar adanya, bahwa umat Kristen adalah oknum tersangka ya. Itu makanya Yesus datang nanti sebelum kiamat. 16 sampai 118, kemudian Matius pasal 17 ayat 10 sampai 15. Ini paralel ini. Buka surat 5 116 sampai 118. Enggak apa-apa ya kelamaan. Al-Qur'an surat 5 116. Apa kata Allah di sana? Matius pasal 17. Ya, langsung antum. Oh, ini mic-nya. Ya, langsung. 5:116 Sampai 118. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang
jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Apa kata Isa? Isa menjawab, Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. iya. Jadi besok Pak dikumpulkan sekian miliaran Nasrani di padang mahsyar. Allah perintahkan kamu ke neraka, go to hell. Apa kata mereka? Tidak, kami bertuhan kepada Yesus, kami berdumuat atas nama Yesus, kami menyembuhkan orang sakit atas nama Yesus. Allah itu maha adil. Isa dipanggil Ya, ke depan miliaran orang Kristen benar nanti. nih. Baik-baik teman-teman ya, saya jelaskan ya. Ada firman katanya di dalam Al-Quran. Nanti katanya si Isa dipanggil, terus kemudian Allah katanya bertanya, engkau mengaku Tuhan? Engkau sama ibumu mengaku Tuhan di hadapan orang-orang Kristen? Ya. Kalau Allah itu maha tahu, ngapain dia pakai tanya-tanya begitu, Mas Munsir? Ya. Itu menunjukkan Allahnya tidak maha tahu. Tidak ngerti apa-apa. Gitu loh. Ya. Jadi tidak perlu ditanya-tanya lagi. Hei Isa, apakah engkau mengaku Tuhan kalau engkau sama ibumu? Kalau dia maha tahu, tidak perlu pakai tanya-tanya begitu lagi. Oke? Nah, terus dia katakan bahwa katanya Isa sih, menurut kata-kata mereka, Isa akan menghakimi orang Kristen karena mempertuhankan. Tuhan Yesus datang itu akan menghakimi orang Kristen. Dalilnya mana, Om Munsir? Cerdas sedikitlah. Katanya sih Anda ustadz. Ya, pintar-pintar sedikitlah kalau berceramah. Dalilnya mana? Kok Tuhan Yesus itu akan menghakimi orang Kristen itu ayatnya mana? Apakah ada ayat di Al-Quran seperti itu? Atau itu hanya mulutmu sendiri yang mengeluarkan virus-virus racun-racun yang seperti itu untuk supaya menunjukkan kebanggaan terhadap junjungan dan keyakinanmu? Kalau tidak ada dalilnya, itu keterangan asumsi, itu keterangan yang tidak ada kebenarannya. Ustadz Munsir, kalau berceramah itu pakai dalil. Ya, ngerti nggak dalil? Apa perlu saya jelaskan lagi? Pakai ayat-ayat dong. Ini loh ayatnya. Tertulis di dalam Al-Quran bahwa Isa akan datang menghakimi orang-orang Nasoro. Ya, orang Nasrani maksudnya orang Kristen. Ini loh ayatnya. Kalau tidak ada ayatnya berarti itu karanganmu. Nah kalau itu karanganmu, dari mana terdapat kebenaran? Ini berita hoax yang kau sampaikan ini. Oke? Nah, saya mau beritahu begini loh, ya. Kalau Muslim mengakui bahwa Al-Quran mengakui ya bahwa Isa atau Tuhan Yesus itu akan menjadi hakim, menjadi Imam Mahdi. Dengar nih, Om Munsir, ya. Kenapa dia akan menjadi hakim? Karena memang dia Tuhan. Kenapa dia bisa menjadi hakim? Karena dia maha tahu. Dialah yang maha tahu. Dia tahu pada waktu Om Munsir lagi ada di kamar mandi, pikiran apa yang ada di dalam pikiranmu, dia tahu itu. Ya. Pada saat kita lagi di dalam bus, dia tahu pikiran kita. Pada saat manusia lagi selingkuh, dia tahu mau sembunyi di pohon mana, mau disembunyi di hotel mana, mau sembunyi di rumah mana, mau sembunyi di mana, dia tahu semua itu. Makanya dia yang bisa jadi hakim. Kenapa? Karena dia yang bisa memutuskan, kamu benar, kamu salah. Gitu loh. Dialah yang bisa memutuskan sama dengan hakim di pengadilan. Dialah yang menentukan masuk penjara kau, bebas kau karena kau tidak bersalah. Begitu, Om. Ya. Kalau yang namanya hakim itu, dialah yang makanya kalau hakim itu dalam sidang itu dipanggil apa, Om Munsir? Pernah lihat sidang nggak? Dipanggil yang mulia, yang mulia, yang mulia. Kenapa? Karena orang punya nasib bergantung kepada keputusan hakim. Nah, kalau di dunia keputusan hakim itu bisa perintah-perintut. Tapi kalau hakim yang maha adil,
hakim yang suci, hakim yang akan menentukan hidup manusia, itu tidak bisa disogok oleh siapapun. Seperti tadi kan, Om Munsir sudah bilang, go to hell! Itu loh. Ya, siap-siap aja kalau Anda tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Siap-siap aja. Dialah yang akan menentukan, kamu jahat kamu. Kamu menyesatkan, kamu menyerongkan kebenaran. Gitu. Dia tidak pernah datang untuk menghakimi orang Kristen. Dia datang mati untuk menyelamatkan manusia. Orang Kristen itu hanya mengikuti dia. Bagaimana kok bisa dihakimi? Logikanya, Bung. Jangan logika mampet yang dipakai. Ya, pintar-pintar sedikit kalau berceramah. Nah, si Ucup ini semakin sedikit tidurnya, tapi ngoroknya semakin berkepanjangan ya, dengan pernyataannya semakin ngaur. Dia menuntut Ustadz Muzir Situmorang ketika berceramah menunjukkan ayat dan dalil. Sementara dari awal tadi ya, si Ucup ini tidak satu ayat dan dalil pun yang dia kemukakan di dalam menanggapi Ustadz Muzir Situmorang. Jadi apa yang diucapkannya itu selalu berbeda dengan realita yang kita dengarkan ya. Jadi ini menunjukkan adalah suatu kemunafikan dan mengidentifikasi bahwa ini suatu kebotolan ya. Nah, berkali-kali dia tadi mengatakan bahwa Yesus itu memang Tuhan katanya. Nah, sekarang tunjukkan di mana dalilnya di dalam Bible Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang patut disembah. Sampai kapanpun Anda tidak akan bisa membuktikan ada ayatnya di dalam Bible Anda. Jadi jangan asumsi ya, mengartikan jalan dan kebenaran itu artinya adalah Tuhan, dan itu hanya menunjukkan kebotolan saja, karena jalan dan kebenaran adalah kata adjektif yang mempunyai banyak arti dan makna. Jadi sekali lagi cobalah berpikir yang cerdas sedikit ya, Om Ucup ya. Jangan hanya bisa meminta orang sementara Anda sendiri tidak mempunyai dalil apapun dan tidak mempunyai ilmu apapun dalam mengkritisi para mu'alaf cerdas, khususnya para ustadz ya. Oke, kita lanjut lagi. Apa kata Allah? Wahai Isa, apakah engkau pernah mengaku sebagai Tuhan di depan mereka waktu di dunia bersama ibumu? Jawab Isa itu objektif. Tidak mungkin aku mengatakan yang bukan hakku, karena aku seorang nabi. Engkau lebih tahu apa yang terbaik buat mereka. Dalam Injil juga Pak Yohanes, Matius, begitu dikumpulkan nanti orang Nasrani, ditanya, kenapa kami masuk neraka, kata orang Kristen? Karena kamu mempertuhan Yesus, kami mempertuhan Yesus. Oh, dipanggil Isa. Sama Pak Matius, paralel itu. Apa kata Allah kepada Yesus? Ini versi Injil, itu versi Al-Quran. Wahai Isa, apa engkau pernah mengaku sebagai Tuhan di depan mereka? Apa jawab Yesus? Ini versi Kristen ya Pak. Wahai Allah, mereka sudah membuat kejahatan di muka bumi ini. Aku tidak mengenal mereka. Karena yang disampaikan oleh Isa Al-Masih itu kalimat tauhid. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tidak mengenal mereka. Mereka sudah membuat kejahatan di muka bumi ini. Sekarang anyah dari hadapanku, pai dari siko, jangan tagak dari siko. Itu bahasa Padang. Ya. Pergi dari sini, gitu. Lumayan lucu sih, lumayan lucu. Ya. Jadi apa namanya? Dia bilang tadi bahwa pertanyaannya jawab Isa katanya. Tertulis di dalam Alkitab bahwa mereka telah melakukan kejahatan. Ayatnya di mana, Om Munsir? Ayatnya di mana, Om Munsir? Dari mana kau dapat ayat itu? Kenapa kau tidak tunjukkan ayat yang mana? Jangan memfitnah, ya, jangan menyesatkan orang, jangan mengada-ngada, Om Munsir. Unang do marsongon-songon do, Om Munsir, ya, pintar-pintar sedikit lah, ya. Apalagi ini membahayakan banyak orang. Kalau kamu cuma ngarang-ngarang, ambil ayat-ayat di dalam Alkitab, terus kau ceramahkan dengan tujuan menyesatkan, hanya untuk supaya umat yang sedang kau ceramahkan itu
menjadi bangga dengan apa yang kau yakini. Tidak seperti itulah. Kecuali kau tidak membawa-bawa ayat Alkitab. Kalau kamu mau ceramahkan Al-Qur'anmu silakan, mau terbalik-balik itu bukan urusan dengan kami. Kami tidak akan pernah tertarik untuk membahas tentang Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu tidak pernah dikenal di dalam Injil. Tidak pernah dikenal di dalam kekristenan. Kami tidak pernah tertarik untuk membahas-bahas tentang Muhammad karena Muhammad tidak pernah dikenal. Tidak pernah diakui di dalam kekristenan, ya. Kalau Anda mau membahas tentang Al-Qur'an, Muhammad dan Isa, silakan. Ya, kami tidak urus dengan begituan. Engkau mau melebih-lebihkan atau mau bagaimana itu urusan kalian. Tapi kalau kalian membawa-bawa Injil terus menista Tuhan Yesus Kristus dengan mengatakan dia bukan Tuhan, dia bukan Tuhan, dia bukan Tuhan. Dia Tuhan yang sebenarnya yang bisa menyelamatkan manusia. Seharusnya manusia bisa selamat kalau ketemu dengan dia. Tapi dengan adanya pernyataan-pernyataan seperti begini, berapa banyak manusia yang akan masuk ke dalam alam maut. Yang akan masuk ke dalam neraka. Karena apa? Karena mereka mendengar ceramah yang tidak benar seperti ini. Sudahlah Om Ucup, jangan menyesatkan umat Kristen yang awam terus ya, mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak ada di dalam Bible ya, tidak ada di dalam Bible bahwa Yesus itu dia mengaku adalah Tuhan yang harus disembah manusia. Itu hanya asumsi Anda belaka, tidak mempunyai dasar sama sekali ya, karena memang tidak ada ayatnya. Kemudian juga kalau mau mengkritisi para mu'alaf cerdas, sebaiknya Om Ucup belajar banyak lagi ya, karena pernyataan-pernyataan Anda akan menohok dan kembali kepada Anda ya, karena hanya menunjukkan kebotolan Anda di dalam mengkritisi para mu'alaf cerdas, terutama para ustadz ya. Karena para mu'alaf itu rata-rata bisa dibuktikan dan itu adalah fakta dan realita. Mereka adalah orang-orang cerdas, orang-orang intelektual ya, yang mampu melihat sesuatu hal lebih luas lagi, tidak berpikiran picik dan tidak merendahkan kekuasaan, kemahakuasaan Tuhan itu sendiri ya. Karena kalau di ajaran keyakinan Om Ucup ini, Tuhannya adalah Tuhan lokal karena bisa naik turun dan berasal dan bertempat di suatu tempat, maka itu bukanlah Tuhan. Karena Tuhan itu tidak ada seorang pun manusia yang bisa menjelaskan baik wujud asalnya dan terbuat dari apa, itu tidak ada satu manusia pun yang mengetahui. Tetapi kalau ada manusia yang bisa menjelaskan Tuhannya seperti ini, seperti itu bukanlah Tuhan, tetapi hasil imajinasi atau hayalan yang terlalu tinggi dari pikiran manusia itu sendiri. Nah, saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini semakin membuka mata kita dan bisa membedakan mana ajaran yang datang dari Allah dan mana ajaran yang buatan manusia ya. Dan akhir kalam, tidak ada gadi yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran yang mutlak itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.